Allahumma salli ala sayyidina Muhammad washghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad washghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati segenap para habaib, para ulama yang hadir, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dari mulai ranting istimewa, MWC, PC. PC-nya udah pulang kan? Udah pulang? Udah. Mau kemana? Ada pelantikan lagi? Oh, alhamdulillah. Berarti banyak ini ya pelantikan malam ini. Alhamdulillah, semakin NU dicaci, semakin banyak orang yang mencintai NU. Yalah. Kenapa kita harus jadi NU? Kita tanya juga kenapa juga ada istilah harus NU-NU-an segala. Sudahlah. Kita nggak usah NU-NU-an, yang penting Islam. Begitu kan? Kita harus mengerti dulu sejarah. Juga harus tahu NU itu apa. Jangan sampai kita mudah dipropaganda oleh orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan NU. Kalau ada orang yang mengatakan nggak usah NU-NU-an, kenapa NU-NU-an? Kalau yang ngomong orang HTI, kalau yang ngomong orang PKS, kalau yang ngomong orang-orang yang begitulah, orang Wahabi. Kita jawab, kenapa juga harus jadi Wahabi? Kenapa juga kita harus ikutan PKS? Kenapa juga kita harus ikutan ya yang begituan? Yang mereka itu baru lahir. Orang-orang yang terlambat lahir lah gampangnya. Orang-orang yang terlambat lahir. Dari ranting NU, ada ranting istimewa Prinu. Biasanya lokasi Prinu ini di perumahan-perumahan yang secara kawasan wilayahnya mungkin satu kelurahan, akan tetapi penduduknya begitu banyak. Padahal ada ranting di luar perumahan juga, tapi kenapa ada ranting istimewa? Karena siapapun yang ingin bergabung bersama NU, maka itu adalah orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalau dari ranting terus kemudian pengurus besarnya Prinu dari Prinu, ya, pengurus ranting istimewa NU, ranting NU, ada MWC, Majelis Wakil Cabang NU, ada PCNU, pengurus cabang NU kabupaten. Kalau MWC itu kecamatan. Kita nih orang NU harus tahu. Apalagi Anda yang terdaftar sebagai anggota NU. Saya tidak terdaftar menjadi anggota NU, saya tahu dan saya cinta NU. Ya, saya bukan pengurus, tapi saya pembesar NU. Kenapa maksudnya? Saya nggak mau membuat NU kurus, tapi saya berupaya untuk membuat NU besar. Walaupun pengurus NU nggak kenal saya, tidak apa-apa. Walaupun pengurus NU tidak merangkul saya, tidak apa-apa. Karena saya ingin memperjuangkan NU, membesarkan NU, walaupun bukan pengurus NU, walaupun bukan anggota NU sekalipun. Karena tujuan saya yakin NU di
dibentuk oleh Mbah Hasyim Asy'ari karena ridho Allah dan juga ridho Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya di Indonesia tapi awal dari Indonesia, tujuannya untuk menyebar ke berbagai negeri. Begitu. Jadi kalau ber-NU berarti beraswaja, berahlus sunnah wal jamaah, bahkan ber-NU bukan hanya menjaga ahlus sunnah wal jamaah, tapi NU juga kita mengenal ada pimpinan pusatnya, pengurus besar NU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi orang NU adalah orang yang begitu cinta dengan Indonesia. Maka ber-NU berarti Anda adalah Indonesia. Siapa kita? NKRI Pancasila. Jadi kalau orang ngaku NU tapi nggak senang Pancasila, tidak nerima Bhinneka Tunggal Ika, pasti nggak NU banget, nggak NU banget. Karena saya tahu di tempat saya waktu saya awal hijrah ke Karawang, di komplek perumahan saya ada sekolah namanya Ma'had Imam An-Nawawi. Ketika menggunakan nama ulama yang secara silsilah keilmuan di dalam NU, Imam An-Nawawi itu salah satu bagian daripada mata rantai emas silsilah keilmuan para ulama, para muassis Nahdlatul Ulama. Maka ketika saya telaah mereka, ternyata ajarannya justru malah bertentangan dengan Imam An-Nawawi. Saya awal hijrah ke perumahan tersebut ke Karawang, kemudian di Musholla Al-Furqan saya membedah kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibinnya. Saya bedah kitab-kitab Imam An-Nawawi, tidak ada yang ngaji, nggak ada. Jadi saya ngaji di musholla itu dalam kondisi yang sendiri. Halo? Ada? Ya wis, yang kena baik. Santai baik. Kopi. Enggak boleh pakai gula kopinya. Kenapa? Saya kurang suka dengan yang manis-manis kecuali istri saya yang manis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa itu NU-NU-an segala, maka kita katakan ber-NU berarti berahlus sunnah wal jamaah dan juga ber-Indonesia. Begitu katakan kepada mereka. Karena banyak orang yang mengatakan juga mereka ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata tidak ahlus sunnah wal jamaah. Contoh saja seperti tadi, ketika mereka menggunakan nama Imam An-Nawawi untuk yayasan mereka, untuk lembaga pendidikan mereka, ma'had mereka, tapi kenyataannya wadul, maka marganya Ustadz Al-Waduliyah, tukang wadul. Saya waktu itu ngajinya sendiri, tidak apa-apa ya. Makanya kalaupun sekarang pas diundang ngaji pelantikan ranting istimewa NU, pengurus cabangnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting Mbah Hasyim Asy'ari melihat saya, betul, biarin. Maka begitu pula ini saya ingin mengajak kepada muharrik NU, penggerak NU, jika Anda ingin mengajarkan tentang ahlus sunnah wal jamaah yang otentik, maka teruslah berdakwah walaupun di tempat kita dakwah tidak ada manusianya. Sekian tahun saya ngajar sendiri, dewekan bae wes. Ada mikrofon, pakai mikrofon, ceklek. Sopo sing wani mariaken ingsun tak kepret. Pokoknya siapa yang kira-kira berani untuk menghalang-halangi saya menyampaikan kajian dari kitab-kitab yang valid, kitabnya jelas kok.
Al-Adhkar masih bahasa Arab, masih gundul lah. Kemudian juga Riyadhus Shalihinnya masih otentik, masih valid. Ketika kita menyampaikan ada kitabnya, saya yakin kita akan dapat berkah, madad dan imdadnya dari Allah dan juga melalui jalur silsilah keilmuan kita. Ini kalau kita ngaji biasa gak paham itu madad imdad. Madad imdad kalau kita ngajinya ngaji thariqah kita paham. Itu pun kalau yang mengajarkannya seorang mursyid. Apa itu madad imdad? Kalau imdad itu pertolongan dari Allah, langsung dari Allah kepada orang yang mengamalkan amal soleh tersebut, mengamalkan zikir, mengamalkan ibadah. Tapi kalau madad adalah wasilah, pertolongannya Allah berikan, syafaat yang Allah berikan melalui para sholihin, guru-guru mata rantai kemursyidaan tersebut. Maka kita ini ber-NU bersyukur. Kenapa kalau kita ngaji dengan ulama NU? Karena kita memiliki sanad ilmu yang muttasil, yang nyambung ke Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai pada Rasulullah SAW tercatat rapih silsilahnya. Enggak asal nanti pas ditanya waman syaikhuka, siapa gurumu, kata malaikat dalam kubur, syaikhi maulana asy-syekh Google radhiyallahu anhu wa hafizahullah. Begitu kan repot ya. Saya terus ngajar, gak ada manusia yang ikutan ngaji dengan saya, biarin. Gak ada yang ngasih amplop, biarin. Ngaji, dakwah begitu. Jadi kalaupun malam ini tidak dikasih, gak apa-apa, kebangetan aja. Udah malam-malam gue kan. Mana? Bukur? Menyan. Sok, bawa sini menyan. Gak apa-apa bukur. Kata siapa syirik? Imam Malik itu kalau membahas hadis, beliau mandi dulu. Kalau ada tamu oleh pembantunya, mana ada isinya lagi enggak? Yang wangi. Tambah. Tiap hari saya di rumah tuh bakar bukhur tuh 5 kali. Ya, sama dengan sholat dong. Iya. Pagi, siang, sore, ba'da maghrib, tengah malam. Itu istri saya yang selalu buatkan. Jadi kalau ngundang saya, yang penting banyak bukhurnya. Ya. Ya itu kalau uka-uka itu kan begitu. Ya. Datang langsung. Pokoknya kalau pakai bukhur insya Allah saya datang. Datang si gondrong dari Gua Selarong. Terus berjuang. Ketika saya menjelaskan kitab kita, membaca, mengkaji kitab-kitab tersebut, maka ternyata tidak ada orang-orang salafi wahabi yang saat itu berani untuk mencegah saya. Padahal saya ngaji sendiri doang, nggak ada jamaah yang hadir, tidak ada. Saya ngaji sendiri, pakai speaker luar. Ketika orang-orang salafi menyatakan bahwasannya tabarruk itu adalah syirik, mereka mengajar di Ma'had Imam An-Nawawi, tapi ketika mereka mengajar di musholla juga dengan speaker luar, saya kebetulan datang 10 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kajian ba'da subuh, kemudian setelah lebaran juga mereka selalu menyampaikan kajian bedah buku, begitu kan? Ternyata isinya mensyirik-syirikkan. Di antaranya bab tabarruk. Bertabarruk itu ngalap berkah, itu syirik katanya. Apa itu tabarruk? Kalau ada bekas minum ulama diperebutkan, apa itu? Syirik. Menurut mereka seperti itu. Anda harus tahu, jangankan bekas manusia yang soleh, bekas untahnya dari orang yang soleh itu ternyata mengandung berkah. Di dalam hadits yang sahih, dalam hadits yang valid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersama para sahabat melakukan suatu perjalanan, tapi berkemah di suatu tempat yang ternyata itu tempat bekas kaum Tsamud, bekas kaumnya Nabi Saleh
yang mereka membangkang kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ketika para sahabat ta'ajjanal ajin, mereka membuat adonan-adonan roti untuk makan mereka, Rasul nanya, dari mana kalian mengambil airnya? Maka para sahabat menjawab, dari sumur-sumurnya Bani Thamud, kaum Thamud, min bi'ri Thamud ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, tumpahkan, buang air tersebut, kemudian berikan adonan-adonan roti ini kepada unta-unta kalian, biar unta yang makan adonan ini. Jangan kalian sampai memakan makanan atau minuman yang tercampur dengan air itu, jangan, buang. Akhirnya para sahabat nggak protes, langsung dibuang karena faham siapa Rasulullah. Kemudian kata Rasul, ambillah air oleh kalian dari kubangan air sumur yang pernah didekati oleh unta Nabi Soleh. Ambil air dari sumur yang pernah unta Nabi Soleh minum pada sumur tersebut. Maka ternyata kemudian para sahabat mengambil air dari kubangan air, dari sumberan air yang pernah untanya Nabi Soleh minum di tempat tersebut. Itu baru untanya, gimana Nabi Solehnya ya. Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim 9 jilid banyaknya, ada keterangan tentang syarah dari hadis tersebut, bahwa dianjurkan bagi kita untuk menghindari sumur-sumurnya orang-orang yang terlaknat, menghindari sumur-sumurnya orang-orang yang membangkang kepada Allah, dan kita dianjurkan mengambil air yatabarraku, bertabarruk, min bi'ris salihina, dari sumur-sumur bekasnya orang-orang yang soleh, bahkan dari bekas unta Nabi Soleh sekalipun ternyata diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bab tabarruk. Jadi ber-NU itu mengamalkan sunnah tabarruk, yang sunnah tabarruk ini adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana dengan pengakuan orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi mensyirikan amaliyah kaum Nahdliyin, di antaranya bab tabarruk? Berarti mereka tidak aswaja tulen, cuma ngakunya doang. Betul, ngakunya doang. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita mudah untuk ditipu oleh tukang tipu. Orang yang jargonnya yuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata menentang Al-Quran dan Sunnah. Tentang bab wasilah, bab tabarruk, di dalam surah Qaf ayat 9 saja ada, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa abbal hasid. Wallahu wa rasul an nabi muradi wa makna, dan telah kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan, fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan, bihi, dengan wasilah air dari langit yang mengandung keberkahan, air hujan yang berkah tersebut, jannatin, perkebunan-perkebunan yang rindang yang berbuah lebat, wa habbal hasid, dan juga biji-bijian yang diketam, yang dipanen, gandum, padi, jagung-jagungan, kacang-kacangan dan yang lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran sudah ada validasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tabarruk, tentang tawassul, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggunakan hamba-hambanya untuk menjadi wasilah menyampaikan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi yang kalian dustakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka berarti mereka yang mengatakan tabarruk dan tawassul itu syirik, mereka telah mendustakan nikmatnya Allah, di mana Allah memiliki pintu-pintu rahmat dan keberkahan yang tersebar luas di muka bumi dan semesta alam ini. Allah tidak medit, Allah tidak koret. Yang koret itu orang Salafi Wahabi. Mana tahlilan bid'ah gak mau koret, medit, betul tidak? Karena gak maunya dia kan menyan buat saya dan udud buat bapak-bapak ya, ahli hisab. Maulidan bid'ah. Karena apa?
medit. Kita jawab langsung dah. Betul tidak? Bukan karena nggak boleh, bukan karena buruk. Isinya solawat pakai hadrah, ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz ketiga, Fathul Bari yang 15 jilid, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz ketiga, Babul Hirab wa Daraqi, ada keterangan annal abasyata yal'abuna fi masjidin Nabi, sesungguhnya orang-orang Habasyi, sahabat-sahabat Ansar yang berkulit hitam dari kalangan Ethiopia, mereka melakukan permainan di dalam masjid Nabi dengan cara apa? Yadribuna bid-dufi, mereka menabuh-nabuh rebana, wa yanshuruna, kemudian juga mereka bersyair bikalamihin, dengan kalam mereka, dengan bahasa mereka, sehingga Rasul tanya kepada sahabat Anas bin Malik, apa yang mereka ucapkan? Kata sahabat Anas bin Malik, mereka mengucapkan demikian diantaranya Muhammadun abdun solihun, Muhammadun abdun solihun, mereka memuji engkau ya Rasulullah. Begitu. Ini Bukhari yang enaknya mana tadi ada? Habis. Berarti yuk pulang, udah. Menyanyi habis. Kan gitu biasanya. Kalau gerandong mah gimana menyan ya, menyan panjang ya harus panjang begitu. Ya. Jadi ternyata mereka memuji-muji Nabi, tapi sekarang ketika kita memuji Nabi, wah mengkultuskan Muhammad, ngomongnya aja manggil Rasul aja nggak sopan. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul itu seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Asep, Aceng, Eneng, Ece, Imas, Asi, Icem, Nyai, ya, Agus, Atep, Entong. Itu. Jangan seperti itu. Mereka tidak sopan terhadap Rasul saja, ya. Bahkan ketika saya tausiah seperti ini, menyampaikan kajian-kajian ilmiah seperti demikian, selalu menyebut Rasulullah, Nabiullah, Habibullah. Ada yang protes, emang Muhammad gak punya nama apa? Habibullah terus kalau orang ini ceramah, katanya begitu. Habibullah, Rasulullah, sebutin kayak Muhammad, kata begitu. Ini orangnya kucluk si kucluk, tapi juga teman-teman celuk. Aduh, tobat dah. InsyaAllah. Kenapa mereka menyatakan kepada kita syirik, sedangkan Allah sendiri sudah melegalisir adanya tabarruk dan tawasul? Maka jamaah kita yang 11 tahun gak punya anak nanya gimana caranya. Udah hujan-hujanan saja, suami istri hujan-hujanan, pada saat hujan kemudian ngangap ke langit, wah kayak kuda Daniel begitu, sambil baca tuh surah Qaf ayat 9, ya, dan juga sholawat kepada Rasulullah, minta sama Allah dengan wasilah Rasulullah, dengan berkah dan wasilah air berkah tersebut mudah-mudahan diberikan keturunan. Ternyata dilakukan. Tetangganya bilang ini orang stres nih, salah guru kayaknya, sesat nih kayaknya gurunya. Aliran apa? Bilang aja aliran listrik gitu. Iya, cocok kan? Ya. Akhirnya dilakukan. Alhamdulillah punya anak. Punya anak 11 tahun gak punya anak, Masya Allah. Gitu. Itu berkah. Dan ini bukan cuma satu orang yang seperti demikian. Ada beberapa orang diizinkan oleh Allah karena dia diajarkan oleh kami. Nih ayatnya dalam Al-Quran, jika tumbuhan saja bisa tumbuh dengan air hujan, kenapa janin dalam rahim istrimu tidak bisa tumbuh? Gak mungkin itu tuh akan bisa tertolak jika Allah sudah menghendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yakin tidak jika Allah berkehendak maka akan terjadi? Yakin tidak? Seperti halnya Banser, seperti halnya NU, ketika dicaci maki, dicela, dianggap menistakan agama, ternyata semakin banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk ke NU dan Banser, maka semakin dicaci, semakin dicinta NU ternyata. Ya, buktinya NU itu bukan cuma di Indonesia. Parlemen di Afghanistan, para menterinya pun ikut ternyata membuka cabang NU internasional. Orang-orang
orang yang masuk di parlemen Afghanistan, mereka ikut menjadi pengurus NU Istimewa Afghanistan. Wih, cakep kan? Saat ini juga mungkin jamaah kami, teman-teman kami di Maroko yang kuliah di Universitas Hasan Thani ya, yang akan mengadakan satu perlombaan karya tulis internasional. Saya diminta waktu di Kalimantan, saya belum menyampaikannya, saya lupa, mohon maaf. Izinkan saya sedikit untuk menyapa teman-teman di Maroko dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhin al-kiram, saudara Iqbal dan teman-teman PCI NU dari Maroko yang saat ini berjibaku luar biasa untuk ikut serta dalam Olimpiade Karya Tulis Internasional, yang tema yang diambil oleh teman-teman di PCI NU adalah membedah kitab-kitab karya ulama Nusantara yang mereka ingin mengenalkan pada dunia internasional bahwa ulama-ulama Indonesia itu sudah dikenal di mancanegara, termasuk di Hijaz pada masa dahulu, bahkan menjadi ulama-ulama yang dikenal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, menjadi mufti, termasuk kakek kami, ayah dari kakek kami Said Ahmad Zakaria, kemudian juga ulama Indonesia yang lainnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian juga Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asyambas dan yang lainnya, itu dikenal di Hijaz, di Makkah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, termasuk ayah dari kakek saya sendiri Said Ahmad Zakaria mengajar di Babus Salam selama 13-17 tahun, sedangkan hidup di sananya di Timur Tengah sekitar 21 tahun lamanya, mendapatkan hadiah dari Syarif Hussein Raja Hijaz pada saat itu di Jabal Gubes. Maka saya Al-Faqir Saif Ali pada saat ini memberikan dorongan, memberikan semangat kepada teman-teman, teruskan perjuangan Anda sekalian, tunjukkan kepada dunia bahwa ulama-ulama Indonesia sudah sejak lama mereka terdepan menjadi ulama-ulama rujukan dunia. Semoga kalian sukses teman-teman di Maroko dan di dunia internasional yang lainnya. Salam dari kami di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.